Hujan es, atau yang sering dikenal sebagai hail, adalah fenomena cuaca yang cukup langka dan mengejutkan, terutama di negara-negara tropis seperti Indonesia. Banyak orang mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin butiran es yang keras bisa jatuh dari langit di daerah yang umumnya panas dan lembab sepanjang tahun? Untuk memahami penyebab terjadinya hujan es di Indonesia, kita perlu menelusuri proses pembentukan awan, kondisi atmosfer, serta peran cuaca ekstrem yang kerap terjadi di wilayah tropis. Segalanya bermula dari awan cumulonimbus, yaitu awan besar dan menjulang tinggi yang sering terlihat gelap dan tebal. Awan jenis ini dikenal sebagai pabrik cuaca ekstrem karena mampu menghasilkan hujan deras, petir, bahkan tornado. Di Indonesia, awan cumulonimbus sering terbentuk akibat pemanasan permukaan bumi yang intens oleh sinar matahari. Udara hangat dan lembab naik dengan cepat ke atmosfer, membawa uap air yang kemudian mendingin dan terkondensasi membentuk awan. Pada awan cumulonimbus, suhu di bagian puncak awan bisa sangat rendah, bahkan mencapai minus 20 derajat Celcius atau lebih dingin lagi. Ketika tetesan air yang terbawa ke atas oleh arus udara naik atau updraft mencapai lapisan ini, tetesan air tersebut membeku menjadi butiran es kecil. Di dalam awan, butiran es ini dapat terus naik turun akibat arus udara vertikal yang sangat kuat. Setiap kali butiran es terangkat ke atas, mereka bertambah besar karena lapisan air membeku di permukaannya. Proses ini bisa berlangsung beberapa kali. Setiap lapisan menambah ukuran butiran es hingga akhirnya beratnya melebihi kekuatan arus udara yang mengangkatnya. Ketika sudah terlalu berat untuk tetap melayang di dalam awan, butiran es ini jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan es. Namun, mengapa hujan es bisa terjadi di negara tropis seperti Indonesia yang umumnya beriklim panas? Jawabannya terletak pada dinamika cuaca yang sangat cepat dan kuat di wilayah tropis. Indonesia sering mengalami pertukaran udara panas dan lembab yang sangat intens, terutama pada masa peralihan musim atau pancaroba. Pada masa ini, suhu permukaan bumi meningkat drastis, menyebabkan udara naik dengan kecepatan luar biasa. Arus udara naik yang kuat inilah yang menjadi kunci terbentuknya hujan es, karena mampu membawa tetesan air hingga ke lapisan atmosfer yang sangat dingin. Selain itu, kehadiran pegunungan dan perbukitan di banyak wilayah Indonesia juga turut berperan. Pegunungan memaksa udara lembab naik lebih cepat, memperbesar peluang terbentuknya awan cumulonimbus raksasa yang bisa menghasilkan hujan es. Inilah sebabnya hujan es lebih sering terjadi di daerah-daerah dataran tinggi atau di sekitar perbukitan. Meskipun demikian, hujan es di Indonesia biasanya berlangsung singkat dan dalam area yang terbatas. Butiran es yang jatuh pun biasanya berukuran kecil, sekitar seukuran kelereng atau lebih kecil lagi. Hal ini berbeda dengan hujan es di kawasan subtropis atau sedang, yang bisa berlangsung lama dan menghasilkan butiran es besar yang merusak. Salah satu tanda-tanda hujan es akan turun adalah perubahan cuaca yang tiba-tiba, seperti awan mendadak menjadi sangat gelap, suhu udara turun drastis, dan angin kencang bertiup. Terkadang, suara gemuruh petir juga menyertai fenomena ini. Jika tanda-tanda ini muncul, sebaiknya kita segera mencari tempat berlindung di dalam ruangan yang aman. Secara umum, hujan es di Indonesia merupakan fenomena alam yang jarang terjadi, namun bukan sesuatu yang mustahil. Fenomena ini menjadi bukti betapa dinamisnya atmosfer di wilayah tropis, serta pentingnya memahami tanda-tanda cuaca ekstrem untuk menjaga keselamatan diri dan lingkungan sekitar. Dengan memahami proses terjadinya hujan es, kita dapat lebih menghargai kekuatan dan keunikan alam tropis Indonesia. Pengetahuan ini juga dapat membantu kita lebih waspada terhadap perubahan cuaca, serta mendorong upaya mitigasi risiko akibat fenomena cuaca ekstrem di masa mendatang.